Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu. Baik. Memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke pembahasan materi, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Silma Sabila, apakah hadir? Hadir, Bu. Bu Salsa, apakah hadir? Bu ya, pada pagi hari ini kelas lengkap ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas di bab teks puisi. Untuk itu, Ibu sudah menyiapkan ringkasan materi berupa salin dia agar kalian dapat memahami materi dengan mudah. Kalian juga dapat membacanya di LKS pada bab teks puisi. Ibu akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata-kata teks puisi. Nah, dari kalian ada yang sudah tahu belum apa itu pengertian dari teks puisi? Coba Mbak Mukhibatur, bagaimana pengertian dari teks puisi? Jadi puisi lirik ini dibagi menjadi 3 macam. Nah, dari pengertian dari teks puisi Mbak Mukhibatur. Ya, mohon maaf Ibu. Baik. Puisi itu ada elegi, sarenda, dan ode. Pengertian dari teks puisi Mbak Mukhibatur. Jadi, puisi itu sebuah karangan yang mengungkapkan isi hati penyair. Nah, baik, terima kasih kepada Mbak Mukhibatur. Jadi, puisi itu merupakan sebuah teks atau karangan yang dapat diungkapkan sesuai dengan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, dalam puisi ini kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Berikutnya yaitu mengenai struktur teks puisi. Nah, dari kalian sudah tahu belum apa saja struktur dari teks puisi? Coba Mbak Silma sebutkan struktur teks puisi yang sudah kamu ketahui. Baik, struktur puisi yang saya ketahui itu ada tema, nada dan suasana, perasaan, kemudian ada amanat. Baik, terima kasih. Itu sangat benar. Jadi, struktur teks puisi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah gagasan atau pokok yang ingin diungkapkan oleh penyairnya. Tema ini biasanya tersirat di dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan sebuah penggambaran suasana batin atau juga berupa respons penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Dan yang kedua yaitu ada nada dan suasana. Nah, nada ini merupakan sebuah ungkapan sikap penyair terhadap pembaca. Nah, sedangkan suasana adalah
keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nah, jadi nada dan frasa ini di dalam puisi saling berkaitan karena nada puisi ini menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Nah, yang ketiga yaitu ada perasaan di dalam puisi. Nah, puisi ini mengungkapkan perasaan dari penyair jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam. Maka sebagai sarana ekspresi ia akan mengungkapkan imajinasi, majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Nah, yang keempat yaitu ada amanat. Amanat ini merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair di dalam puisinya. Nah, jadi pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang berbunyi. Nah nantinya amanat ini akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari teks puisi. Nah, dari kalian sudah tahu belum apa saja jenis-jenis teks puisi? Coba Mbak bisa saya sebutkan jenis-jenis teks puisi yang sudah kamu ketahui. Baik Bu, saya akan menjawab dari pertanyaan jenis-jenis teks puisi. Jenis-jenis teks puisi itu dibagi menjadi 3, yaitu puisi naratif, lirik, dan deskriptif. Baik, terima kasih kepada Pak Salsa, itu benar. Jadi jenis-jenis puisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada puisi naratif. Puisi naratif ini merupakan puisi yang akan mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Nah, puisi naratif ini terbagi menjadi 2 yaitu puisi balada dan romansa. Nah, dari kalian sudah tahu belum apa itu puisi naratif, balada, dan romansa? Coba Mbak Silma jelaskan pengertian dari puisi naratif, balada, dan romansa. Baik Bu, menurut saya ketahui balada itu mengungkap rasa suka, sedangkan romansa tentang kisah. Baik, benar. Nah, jadi puisi naratif balada itu merupakan jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Nah, sedangkan romansa ini merupakan jenis puisi yang akan menceritakan tentang kisah cinta dan akan diselingi dengan suatu perkelahian atau petualangan. Yang kedua yaitu ada puisi lirik. Nah, puisi lirik ini merupakan puisi yang akan mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik ini dibagi menjadi 3 macam. Nah, 3 macam. Nah, ada yang bisa menyebutkan 3 macam puisi tersebut? Coba Mbak bisa saya sebutkan 3 macam dari jenis puisi lirik tersebut. Halo Mbak Salsa. Mungkin Mbak Salsa sedang terkendala sinyal. Nah, jadi 3 jenis macam puisi lirik ini yaitu ada elegi, serenada, dan ode. Nah, elegi ini merupakan puisi yang akan mengungkapkan perasaan duka pada penyairnya. Nah, serenda ini merupakan puisi yang akan mengungkapkan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nah, sedangkan ode ini merupakan jenis puisi yang berisi tentang pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang atas suatu hal maupun keadaan.
Yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif ini merupakan puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi gagasan terhadap suatu keadaan peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatiannya. Nah, selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk dari penyampaian puisi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan puisi, seperti membacakan puisi. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu membacakannya dengan berarti menyampaikan puisi dengan bahasa lisan atau melalui ucapan. Saat membacakan puisi, teks puisi ini bisa dibawa ke atas untuk dibaca sebagai gambaran penyairnya. Yang kedua yaitu ada deklamasi puisi. Nah, deklamasi puisi ini merupakan penyampaian puisi secara lisan juga, namun bedanya penyampaian ini dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan. Nah, jadi bisa disertai dengan gerakan tangan atau kaki. Nah, saat kamu ingin mendeklamasikan puisi ini, kamu tidak perlu membawa teks puisi, melainkan harus menghafalnya. Nah, yang ketiga yaitu ada pertunjukan puisi. Nah, jadi penyampaian puisi ini dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Nah, pada musikalisasi puisi ini kamu akan mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Oleh karena itu, penyampaian puisi dan irama lagu harus memiliki keselarasan. Selain itu, dramatisasi puisi ini dilakukan dengan mempergerakkan atau memerankan tokoh sesuai dengan peristiwa yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, dramatisasi puisi ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok, layaknya seperti pementasan drama seperti umumnya. Nah, oke, setelah ini lanjut ke unsur pembentukan puisi. Jadi, setelah kamu mengetahui pengertian jenis dan bentuk penyampaian puisi, sekarang mari kita simak apa saja unsur-unsur bentuk dari puisi. Yang pertama yaitu ada majas dan irama. Majas ini merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, jadi agar menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan juga berbentuk perumpamaan. Nah, sedangkan irama ini merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, jadi irama ini berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Nah, kedua yaitu ada penggunaan kata-kata konotasi. Nah, kata-kata konotasi ini adalah kata yang bermakna dan tidak sebenarnya. Kata ini telah mengalami penambahan-penambahan baik itu didasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan dari penyairnya. Nah, puisi ini memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Hal itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Nah, yang ketiga yaitu ada kata-kata yang berlambang. Nah, kata lambang atau simbol adalah suatu gambar atau tanda kata yang menyatakan maksud tertentu. Nah, jadi misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Nah, Dinas kelapa sebagai lambang pramuka atau lambang-lambang itu
menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami oleh umum. Nah, untuk kata-kata di dalam puisi ini seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, dan juga bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan juga baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Yang keempat yaitu pengimajinasian dalam puisi. Nah, pengimajinasian dalam kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, dengan adanya imajinasi ini, membaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Nah, kata-kata yang digunakan oleh penyair ini membuat pembaca seolah-olah mendengar suara imajinasi auditif, dan juga melihat benda-benda visual atau juga meraba dan menyentuh benda-benda imajinasi. Nah, sepertinya kita sudah selesai untuk pembahasan materi tentang bab teks puisi dari kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, mungkin jika tidak, Ibu akan memberikan penugasan untuk minggu depan kepada kalian. Bisa dicatat ya. Nah, baik, Ibu kali ini memberikan kalian penugasan untuk membuat teks puisi dengan tema yang berbeda-beda, kemudian kalian dapat merekodnya dalam bentuk video pada saat kalian membaca puisi karya kalian, kemudian dapat di-upload di YouTube kelas kalian ya. Nanti minggu depan 1 hari sebelum kelas, video sudah bisa di-share di grup WhatsApp. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang penugasan ini? Tidak ada, Bu. Sudah. Baik, sudah jelas semuanya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi, bisa chat di grup WhatsApp kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.